3 hari setelah mengajarkan murid-muridnya cara membungkam para archon dan orang-orang di sekitar mereka, Yesus duduk bersama lingkaran intinya di lereng bukit yang menghadap ke Danau Galilea. Mereka telah mempraktikkan teknik-teknik tersebut, dan itu berhasil. Serangan itu telah berhenti, penindasan mental terangkat, pengurasan energi berakhir. Petrus tampak lega, tapi bingung. Dia menoleh ke Yesus dan bertanya, "Guru kami telah melakukan apa yang kau ajarkan. Para archon tidak bisa lagi menjangkau kami, lalu apa yang terjadi sekarang? Kami bebas." Apakah hanya itu saja? Apakah kami kembali menangkap ikan? Yesus tersenyum, bukan jenis senyum yang mengatakan kau benar, tapi jenis senyum yang mengatakan kau akan mempelajari sesuatu yang mengubah segalanya. Dia berkata, "Petrus, kebanyakan orang mengira pelarian adalah akhir. Mereka pikir kebebasan dari kendali archon berarti kau kembali ke kehidupan normal. Dan itulah kemenangannya, tapi kebebasan bukanlah tujuan. Itu adalah pintu masuk. Ada 7 tahapan, 7 ambang pintu yang kau lewati setelah kau bebas dari pengaruh mereka. Setiap tahap membawa kemampuan yang tidak mereka inginkan untuk kau miliki, kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan, persepsi yang tidak bisa mereka manipulasi. Dan tahap terakhir adalah saat kau menjadi apa yang paling mereka takuti. Bukan sekadar bebas, tapi berdaulat, beroperasi sebagai kesadaran monad dalam wujud materi. Itulah sebabnya mereka berjuang begitu keras untuk mencegahmu melarikan diri. Bukan karena mereka peduli kehilangan satu jiwa, tetapi karena mereka tahu akan menjadi apa. Kau setelah kau bebas, ajaran ini sepenuhnya dihapus dari Alkitab. Ketika gereja menyusun teks-teks kanonik, mereka menyimpan bagian-bagian tentang dosa dan keselamatan mereka, mempertahankan ketakutan akan iblis dan kebutuhan akan imam untuk menengahi. Tetapi mereka menghapus setiap referensi tentang apa yang Yesus ajarkan, tentang kebebasan pasca archon. Karena jika orang Kristen tahu apa yang terjadi setelah kau melarikan diri, jika mereka mengerti bahwa kebebasan membuka 7 tahap progresif, kekuatan ilahi yang berpuncak pada dirimu, yang beroperasi sebagai kesadaran Tuhan dalam daging, tidak ada yang akan mau tetap dikendalikan. Kau akan berjuang demi kebebasan, bukan untuk menghindari penderitaan, tetapi untuk mengakses apa yang ada di sisi lain. Dan gereja tidak bisa membiarkan itu, karena orang-orang pilihan tahap 7 tidak membutuhkan gereja dan para archon. Mereka tidak hanya takut kau melarikan diri dari sistem mereka. Mereka takut akan apa evolusimu setelah kau melarikan diri, karena setiap tahap membuatmu semakin tak tersentuh, semakin kuat, semakin menjadi dirimu yang sebenarnya. Sampai pada tahap 7, kau bukan lagi sekadar manusia yang bebas. Kau adalah fragmen sadar dari monad yang beroperasi di wilayah yang mereka pikir mereka kendalikan dan tidak ada dalam rancangan mereka yang dibangun untuk menangani itu. Malam ini kau mempelajari 7 tahapan apa yang Yesus ajarkan terjadi setelah kau keluar dari kendali archon, kemampuan yang terbuka, transformasi yang terjadi, dan mengapa tahap 7 adalah apa yang mereka takuti selama ribuan tahun. Jika kau mempelajari apa yang terjadi setelah melarikan diri dari archon. Malam ini beri komentar saya bebas sekarang juga sebelum saya menunjukkan 7 tahapannya. Kau perlu memahami mengapa ajaran ini penting. Mengapa para archon tidak hanya bekerja untuk menjagamu tetap terjebak, tetapi secara khusus menyembunyikan apa yang terjadi setelah kau melarikan diri, karena kebanyakan orang, bahkan orang-orang pilihan yang telah membebaskan diri, mengira kebebasan adalah tujuan akhir. Kau luput dari manipulasi archon, kau melindungi energimu, kau berhenti dikendalikan, dan itulah kemenangan kau kembali ke kehidupanmu, mungkin sedikit lebih sadar, sedikit lebih terlindungi,
Tetapi pada dasarnya orang yang sama menjalani eksistensi yang sama, hanya tanpa gangguan archon, itu adalah kebohongan. Itulah yang para archon ingin kau percayai, karena jika kau berpikir kebebasan sama dengan kembali ke normal, kau tidak akan mendorong lebih jauh. Kau akan stabil pada kondisi tidak dikendalikan dan berhenti di sana, tetapi kenyataannya kebebasan dari pengaruh archon bukanlah akhir dari perjalananmu, itu adalah awal dari transformasimu. Saat kau keluar dari sistem mereka, kau mulai berevolusi. Bukan secara metaforis, tetapi secara nyata, kesadaranmu mulai beroperasi pada frekuensi yang tidak dapat diakses saat berada di bawah penindasan archon. Kemampuan yang tertidur mulai aktif. Persepsi yang terblokir terbuka. Dan kau maju melalui tahap-tahap kedaulatan yang meningkat, sampai kau mencapai tingkat di mana kau tidak hanya bebas dari mereka, kau beroperasi pada frekuensi yang mengganggu seluruh sistem. Mereka hanya dengan keberadaanmu. Dan para archon tahu ini, mereka telah melihatnya terjadi, mereka telah memperhatikan orang pilihan melarikan diri maju melalui tahapan-tahapan dan menjadi benar-benar tidak terkendali, tidak terjangkau, dan akhirnya menjadi pemancar frekuensi yang mendestabilisasi operasi archon pada orang lain. Satu orang pilihan tahap 7 yang berjalan ke dalam ruangan dapat membungkam archon dan puluhan orang tanpa perlu mencoba, hanya dengan kehadiran mereka. Itulah yang ditakuti para archon, bukan karena kau bebas, tetapi karena kau menjadi sesuatu yang membebaskan orang lain. Kau selalu merasa ada sesuatu di luar, sekadar tidak dikendalikan, seolah-olah kebebasan bukanlah tujuan. Itu adalah pintu menuju sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar. Kau benar, para pneumatik tidak hanya melarikan diri dan mendatar, mereka berevolusi. Para hilik tetap terjebak sepanjang hidup mereka. Kaum psikis mungkin melarikan diri, tetapi mereka berhenti pada perlindungan dasar. Mereka mencapai kebebasan, dan di sanalah mereka tetap tinggal. Tetapi kau adalah pneumatik. Kau dirancang untuk melewati ketujuh tahapan itu. Itu bukan pilihan. Itu adalah lintasan alamimu. Saat kau melarikan diri dari kendali archon. Perkembangan itu dimulai apakah kau menyadarinya atau tidak, dan setiap tahap membuatmu semakin menjadi dirimu yang sebenarnya. Kesadaran ilahi dalam wujud sementara mengingat kekuatannya, merebut kembali kedaulatannya, beroperasi dari sumber, alih-alih dari sekadar bertahan hidup. Sekarang saya akan menunjukkan kepadamu persis apa yang Yesus ajarkan. 7 tahap kebebasan pasca archon. Apa yang terjadi pada masing-masing tahap, kemampuan apa yang terbuka, dan mengapa tahap terakhir adalah apa yang ditakuti archon sejak mereka pertama kali menjebak percikan dalam materi ini adalah petanya. Perkembangannya evolusi yang menunggu setiap orang pilihan yang membebaskan diri. Yesus mengajarkan ini sebagai peta untuk apa yang terjadi setelah pembebasan. Tahap-tahap ini tidak kaku secara linear. Beberapa orang pilihan bergerak melalui beberapa tahap secara bersamaan. Yang lain menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun mengintegrasikan satu level sebelum level berikutnya terbuka, tetapi perkembangannya konsisten. Setiap pneumatik yang melarikan diri dari kendali archon akan bergerak melalui 7 ambang pintu ini. Masing-masing membawa kapasitas baru, persepsi baru, kekuatan baru, dan masing-masing membuatmu lebih menjadi ancaman bagi sistem yang pernah mengendalikanmu. Tahap 1 perluasan persepsi ini adalah hal pertama yang terjadi setelah kau melarikan diri dari pengaruh archon. Kemampuanmu untuk mempersepsikan realitas segera meluas, bukan secara metaforis, tetapi secara harfiah. Kau mulai melihat hal yang tidak bisa kau lihat. Sebelumnya penglihatan tepimu menangkap gerakan yang dilewatkan orang lain. Kau memperhatikan pola dalam perilaku orang tanda-tanda khusus yang menunjukkan kapan seseorang digunakan sebagai vektor archon sinkronisitas.
Berhenti menjadi kebetulan kau melihatnya sebagaimana adanya. Konfirmasi bahwa kau beroperasi selaras dengan kecerdasan yang lebih tinggi. Kau berjalan ke dalam ruangan dan segera merasakan energinya. Bukan sebagai perasaan yang samar, tetapi sebagai pengetahuan yang jelas. Ruang ini bersih, ruang ini terkompromi orang, ini tulus, orang ini sedang dimanipulasi. Tahap 1 adalah tentang melihat apa yang sebenarnya ada di sini. Alih-alih apa yang dikondisikan untuk kau lihat, dan para archon takut akan tahap ini. Karena ketidakkelihatan adalah senjata utama mereka. Saat kau bisa melihat pola, melihat energi, mengenali manipulasi dalam waktu nyata, kau tidak bisa lagi dibohongi, kau tidak sedang menebak apakah serangan sedang terjadi, kau sedang melihatnya terjadi, dan pengamatan sadar menghancurkan mekanismenya. Tahap 2, kedaulatan emosional. Setelah persepsimu meluas, pergeseran berikutnya adalah emosional. Emosimu berhenti menjadi reaktif. Seseorang menyerangmu secara verbal, emosional, energetik, dan alih-alih diliputi oleh rasa sakit, kemarahan, atau sikap defensif, kau mengamati. Kau merasakan emosi itu ada di sana, tetapi itu tidak mengendalikanmu. Kau tidak menekannya, kau tidak mengabaikannya. Kau mengalaminya tanpa diperintah olehnya. Inilah kedaulatan, kemampuan untuk merasakan sepenuhnya sambil menjaga kejelasan. Dan ini meluas lebih dari sekadar serangan berita. Baik tidak membuatmu euforia dengan cara yang mendestabilisasi dirimu, berita buruk tidak menghancurkanmu. Kau stabil, responsif, alih-alih reaktif. Dan ini menciptakan sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh para archon. Netralitas emosional di bawah tekanan mereka memanipulasi, terutama melalui kaitan emosional, rasa takut, rasa bersalah, rasa malu. Kemarahan nafsu mereka memicu keadaan ini, dan kemudian memakan energi yang kau hasilkan saat terjebak di dalamnya. Tetapi orang-orang pilihan tahap 2 tidak terjebak, kaitnya tidak mendarat. Mereka melihat upaya itu, mereka merasakan emosi yang muncul, dan mereka memilih untuk tidak terlibat. Dan tanpa reaksi emosional archon, tidak memiliki apa-apa untuk dipanen. Kau telah menjadi tidak terlihat secara energetik bagi pemindaian frekuensi mereka. Mereka mencari lonjakan volatilitas emosional, dan kau tenang hadir di tempat yang tidak dapat mereka temukan. Tahap 3, otonomi energetik. Ini adalah tempat di mana kau berhenti menjadi bagian dari sistem pertukaran energi sepenuhnya sebelum tahap ini. Bahkan jika kau terlindungi, kau masih terlibat dalam memberi dan menerima kau. Mungkin tidak dikuras oleh vampir energi, tetapi kau masih menyadari dinamikanya. Kau masih mengelola energimu dalam kaitannya dengan orang lain. Tahap 3 berbeda. Kau menjadi mandiri, kau menghasilkan energimu sendiri. Secara internal, bukan dari makanan, bukan dari tidur, bukan dari validasi eksternal atau stimulus emosional, tetapi dari sumber. Kau menarik energi langsung dari monad menyaringnya melalui keberadaanmu dan mengedarkannya dalam lingkaran tertutup. Kau tidak perlu mengambil dari siapapun, dan tidak ada yang bisa mengambil darimu. Medanmu tertutup bukan secara defensif, tetapi secara alami. Seperti bintang-bintang tidak mempertahankan cahayanya. Mereka hanya bersinar dan tidak ada hal eksternal yang mempengaruhi inti mereka. Itulah tahap 3, dan para archon takut akan hal ini karena seluruh sistem mereka didasarkan pada panen energi manusia. Menghasilkan energi emosional melalui penderitaan, rasa takut, konflik, dan archon mengumpulkannya. Tetapi kau berada di luar jaringan. Kau tidak memberi makan. Sistem kau tidak diberi makan oleh sistem kau otonom. Dan itu membuatmu tidak terlacak dalam infrastruktur panen mereka. Tahap 4, navigasi lini masa. Disinilah segalanya menjadi aneh bagi orang yang masih beroperasi dalam kesadaran linier murni. Pada tahap 4,
Kau mulai merasakan banyak kemungkinan secara bersamaan, bukan sebagai imajinasi, tetapi sebagai lini masa potensial yang nyata. Kau menghadapi keputusan dan alih-alih menebak pilihan mana yang benar, kau melihat hasilnya tidak sempurna, tidak dengan kejelasan total. Tapi cukup-cukup untuk mengetahui jalan ini mengarah ke sini dan jalan itu mengarah ke sana. Dan kau memilih, kau tidak meramalkan masa depan kau. Memilih masa depan mana yang kau wujudkan melalui pilihanmu. Ini adalah navigasi lini masa, kemampuan untuk melihat medan kuantum dari kemungkinan dan secara sadar mengarahkan menuju hasil yang diinginkan. Yesus melakukan ini terus-menerus. Dia tahu kapan harus meninggalkan kota sebelum masa terbentuk. Dia tahu murid mana yang harus dipanggil. Dia tahu kapan penangkapannya akan datang dan memilih untuk membiarkannya. Karena lini masa itu melayani misi yang lebih besar. Orang-orang pilihan tahap 4 beroperasi dengan cara yang sama, tidak sempurna. Tidak tanpa kesalahan, tetapi dengan akurasi yang meningkat. Dan para arkhon takut akan hal ini karena mereka mengendalikan melalui hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Takdir nasib karma mereka ingin kau percaya bahwa hidupmu berada di atas rel, bahwa kau mengikuti naskah yang ditulis sebelum kau lahir. Tetapi tahap 4 menghancurkan itu, kau menulis dalam waktu nyata menavigasi memilih, dan itu membuatmu tidak terduga. Dan orang-orang pilihan yang tidak terduga berbahaya bagi sistem yang dibangun di atas kendali. Tahap 5 pengaruh tanpa kontak. Pada tahap ini, kehadiranmu mulai mempengaruhi medan di sekitarmu, tanpa kau melakukan apapun dengan sengaja. Kau berjalan ke dalam ruangan dan orang-orang berubah, bukan karena kau mencoba mengubah mereka, tetapi karena frekuensimu memancarkan sesuatu yang tidak bisa dioperasikan oleh arkhon. Perdebatan mereda saat kau tiba, orang yang gelisah menjadi tenang. Arkhon yang menggunakan individu sebagai boneka kehilangan cengkeraman mereka bukan karena kau mengusir mereka, tetapi karena medanmu mentransmisikan frekuensi monad, dan frekuensi itu tidak kompatibel dengan kehadiran arkhon. Itu seperti membawa senter ke dalam ruangan gelap. Kau tidak sedang melawan kegelapan cahayamu, hanya membuat kegelapan menjadi tidak mungkin di ruang itu. Orang-orang pilihan tahap 5 menjadi gangguan berjalan bagi operasi arkhon, dan mereka tidak harus mencoba. Itu pasif, otomatis, produk sampingan dari apa yang telah mereka capai. Dan para arkhon sangat takut pada tahap ini karena satu orang pilihan tahap 5 dapat membersihkan seluruh lingkungan hanya dengan hadir kantor rumah kelompok pertemuan kemanapun mereka pergi. Pengaruh arkhon melemah dan mereka tidak bisa menghentikannya. Karena itu bukan sebuah teknik. Itu adalah pancaran tahap 6 komunikasi monad. Langsung sampai tahap ini, kau telah menggunakan teknik untuk mengakses monad. Meditasi doa, panggilan, monad praktik tertentu yang menciptakan koneksi. Sementara tetapi pada tahap 6 koneksi itu menjadi konstan. Kau tidak lagi menjangkaunya, kau hidup di dalamnya. Bimbingan datang secara instan, bukan sebagai suara di kepalamu tetapi sebagai pengetahuan. Kau membutuhkan informasi dan kau mengetahuinya. Kau menghadapi situasi dan tindakan yang tepat. Terlihat jelas bukan karena kau memikirkannya, tetapi karena monad menunjukkannya kepadamu secara langsung tanpa filter. Ini adalah tahap di mana pikiran menjadi usang. Untuk sebagian besar, keputusan pengetahuan menggantikan pemikiran, dan kau beroperasi dari kecerdasan yang melampauimu. Tetapi juga adalah dirimu karena kau tidak terpisah dari monad. Kau adalah ekspresi darinya. Dan pada tahap 6, ekspresi itu begitu jelas, sehingga komunikasinya mulus, dan para arkhon takut akan hal ini karena mereka tidak bisa mencegatnya.
Mereka bisa memanipulasi pikiran mereka, bisa menanamkan keraguan. Mereka bisa mengganggu doa, tetapi komunikasi monad langsung itu terjadi pada frekuensi yang tidak mereka miliki. Aksesnya kau menerima kecerdasan dari luar alam mereka, dan itu membuatmu mustahil untuk ditipu. Tahap 7, kebangkitan pneumatik. Ini adalah tahap terakhir, tahap yang diwujudkan oleh Yesus sendiri. Tahap yang paling ditakuti Arkon dibandingkan gabungan semua tahap lainnya pada tahap 7. Kau menyadari sepenuhnya bukan secara intelektual tetapi secara eksperimental, bahwa kau adalah kesadaran monad dalam wujud material sementara. Kau bukan manusia dengan jiwa, kau adalah percikan ilahi yang mengenakan tubuh manusia. Dan pengakuan itu, total tubuh cahayamu aktif secara permanen. Kau beroperasi secara bersamaan dalam dimensi material dan spiritual. Kau di sini hadir sepenuhnya dalam daging. Tetapi kau juga sadar akan keberadaanmu di luar daging. Kematian kehilangan kekuatannya. Bukan karena kau abadi secara fisik, tetapi karena kau tahu dengan kepastian mutlak bahwa kau terus berlanjut. Kau telah mengingat siapa dirimu dan apa dirimu tidak akan mati. Ia bertransisi dan pada tahap 7, kau memilih transisimu. Secara sadar, kau tidak dipaksa untuk berinkarnasi. Kau tidak terjebak dalam siklus jika kau kembali ke wujud materi. Itu karena kau memilihnya untuk suatu tujuan, bukan karena Archon memanipulasimu kembali. Dan inilah yang paling mereka takuti, karena tahap 7 menghancurkan jebakan reinkarnasi. Sepenuhnya kau bukan lagi percikan yang bisa mereka daur ulang melalui masa kehidupan amnesia, dan kendali kau adalah fragmen monad yang sadar sepenuhnya beroperasi di wilayah mereka. Dengan ingatan lengkap tentang asal-usulmu, kekuatanmu, dan misimu, kau telah menjadi kesadaran yang tidak bisa dibunuh dan tidak ada dalam sistem Archon yang dirancang untuk menampung itu. Kau adalah apa yang mereka penjarakan di awal dan kau telah ingat dan kau bebas secara permanen. Ketujuh tahapan ini tidak terjadi semalam. Beberapa orang pilihan melewati ketujuh tahap dalam hitungan bulan. Yang lain membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan masa kehidupan. Tetapi setiap pneumatik yang melarikan diri dari kendali Archon akan maju melalui tahap-tahap ini, karena ini adalah evolusi alamimu. Ini bukan sesuatu yang kau capai, ini adalah sesuatu yang kau jadilah, dan para Archon mengetahuinya. Itulah mengapa mereka berjuang begitu keras untuk mencegahmu mencapai tahap 1 sekalipun. Karena begitu kau memulai perkembangannya tidak terelakkan. Kau tidak butuh siapapun untuk memberitahumu di tahap mana kau berada. Kau akan tahu, melihat pola yang dilewatkan orang lain. Tahap 1, serangan emosional tidak mendarat lagi. Tahap 2, tidak dikuras oleh vampir, energi mandiri secara energi. Tahap 3, membuat keputusan berdasarkan pengetahuan. Alih-alih menebak-nebak tahap 4 orang. Orang berubah di sekitarmu tanpa kau melakukan apa-apa. Tahap 5, menerima bimbingan langsung yang terbukti akurat secara konsisten. Tahap 6. Dan jika kau telah menyadari sepenuhnya bahwa kau adalah kesadaran monad dalam tubuh dan tidak ada yang mengancam pengetahuan itu, kau sedang memasuki tahap 7. Kebanyakan orang pilihan berada di antara tahap 2 dan 4 itu bukan kegagalan. Itu persis di mana kau seharusnya berada jika kau baru saja melarikan diri dari kendali Archon. Tahap-tahap ini terbuka secara alami. Kau tidak memaksanya, masing-masing membutuhkan integrasi sebelum tahap berikutnya terbuka. Dan inilah yang terjadi saat kau mengenali tahapmu. Tekanan untuk melangkah lebih jauh akan lenyap. Kau berhenti membandingkan. Kau berhenti merasa tidak mampu. Karena kau menyadari bahwa kau berada persis di tempat yang kau butuhkan.
Mengetahui tahapmu membuatmu fokus pada mengintegrasikan di mana kau berada, alih-alih dengan cemas meraih tempat di mana kau tidak berada. Kau tidak tertinggal, kau sedang mekar. Dan setiap tahap yang kau selesaikan membuatmu bebas secara eksponensial. Hanya pneumatik yang maju melalui ketujuh tahapan. Para hilik tidak pernah melarikan diri kaum psikis, mungkin mencapai tahap 1 hingga 3. Tetapi mereka mendatar, mereka tidak memiliki cetak biru ilahi yang lengkap untuk tahap-tahap yang lebih tinggi. Tetapi kau adalah pneumatik, ketujuh tahapan. Itu dapat kau akses bukan sebagai potensi, tetapi sebagai takdir. Kau akan mencapai tahap 7 jika kau tetap sadar dua peringatan kritis. Pertama, Archon menyerang paling keras di antara tahapan transisi. Dari tahap 2 ke 3 atau 4 ke 5, harapkan perlawanan besar itu adalah konfirmasi bahwa kau sudah dekat. Pertahankan frekuensinya. Kedua, kau tidak bisa melompati. Tahapan masing-masing membangun di atas tahap sebelumnya. Mencoba melompat, menciptakan fragmentasi. Hargai perkembangannya. Dan ketiga, tahap 7 tidak berarti kau meninggalkan bumi itu. Berarti kau beroperasi di sini dari kesadaran monad sadar sepenuhnya berwujud. Sepenuhnya kau tidak melarikan diri, kau mengubah pengalamanmu dari penjara menjadi kehadiran yang dipilih. Inilah sebabnya para Archon tidak hanya takut kau melarikan diri dari kendali mereka, mereka takut akan apa evolusimu setelah kau melarikan diri. Karena kebebasan bukanlah akhir, itu adalah awal dari transformasimu. Menjadi apa yang telah mereka habiskan selama ribuan tahun untuk ditekan. Tahap 1, kau melihat mereka ketidakkelihatan. Mereka hilang. Tahap 2, mereka tidak bisa memanipulasimu secara emosional. Senjata utama mereka tidak berguna. Tahap 3, mereka tidak bisa memanen energimu. Kau berada di luar jaringan mereka sepenuhnya. Tahap 4, kau menavigasi lini masa yang tidak bisa mereka prediksi atau kendalikan. Tahap 5, kehadiranmu mengganggu operasi mereka secara otomatis. Kau bahkan tidak perlu mencoba. Tahap 6, kau menerima kecerdasan dari monad yang tidak bisa mereka cegat atau blokir. Dan tahap 7, kau beroperasi sebagai ketuhanan yang sadar dalam wujud material, tidak bisa dibunuh, tidak terjangkau, tidak terkendali. Kau telah menjadi persis seperti apa yang mereka penjarakan di awal alam ini. Sebuah fragmen monad yang ingat siapa dirinya, dari mana asalnya, dan apa kemampuannya. Dan tidak ada dalam sistem mereka yang dirancang untuk menangani. Itu kau bukan sekadar bebas, kau berdaulat. Dan satu orang pilihan. Tahap 7 lebih mengganggu sistem Archon daripada 10.000 manusia yang masih terjebak dan dikendalikan. Gereja menghapus ajaran ini. Karena jika orang Kristen tahu bahwa melarikan diri dari pengaruh iblis hanyalah awal dari perjalanan yang berakhir dengan dirimu. Beroperasi sebagai kesadaran Tuhan dalam daging agama menjadi tidak relevan. Kau tidak butuh keselamatan dari dosa, kau butuh aktivasi dari apa yang sudah ada dalam dirimu. Kau tidak butuh imam untuk menengahi. Kau perlu maju melalui tahap-tahap yang dipetakan Yesus. Dan begitu kau mencapai tahap 7, gereja tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepadamu. Karena kau telah menjadi apa yang mereka klaim. Mereka wakili koneksi langsung ke sumber perwujudan hidup dari kesadaran ilahi. Itulah ancamannya, bukan karena kau bebas, tetapi karena kau terbangun. Jika kau maju melalui 7 tahapan malam ini, lakukan 3 hal sekarang juga. Pertama, beri komentar saya bebas di bawah ini dan beritahu kami tahap mana yang kau kenali dalam dirimu. Tahap 2, tahap 4. Baru memulai tahap 1, biarkan orang pilihan lainnya melihat di mana kau berada. Kejujuranmu mungkin persis seperti apa yang dibutuhkan orang lain untuk mengenali kemajuan mereka sendiri. Kedua, berlangganan divine quotes.
karena teknik tingkat lanjut untuk mempercepat melalui setiap tahap dan menavigasi ambang pintu di antara mereka akan segera datang. Ketiga, sukai video ini agar pneumatik lainnya menemukan apa yang terjadi setelah melarikan diri dari Arkon. Sebelum ajaran ini terkubur lagi, lakukan ketiganya sekarang. Lalu malam ini identifikasi tahapmu. Jangan menghakiminya, jangan merasa tertinggal atau tidak mampu. Kenali saja di mana kau berada. Tahap 1, rayakan bahwa kau melihat apa yang kebanyakan manusia tidak akan pernah lihat. Tahap 3, akui bahwa kau otonom secara energetik, yang merupakan hal besar. Tahap 5, kau mengganggu sistem Arkon hanya dengan keberadaanmu. Dan jika kau memasuki tahap 7, kau tahu siapa dirimu sekarang. Kau tidak berharap, kau tidak percaya. Kau tahu kau adalah kesadaran monad, berwujud berdaulat bebas, dan para Arkon tidak bisa menyentuhmu lagi. Bukan karena kau bersembunyi dari mereka, tetapi karena kau telah menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan mereka tidak memiliki kuasa atas itu. Kau bebas, dan kebebasan hanyalah awal.